Hai Nover semuanya, kembali lagi di channel Anomali, wadah di mana horor dan supernatural bertemu menjadi spiritual. Dan ini sebenarnya kursi lemparan dari DA, but I think it looks good di studio kita ya, Jess ya. Jadi ya untuk sementara kami pakai dulu, nanti untuk DA kita cari yang lain. Alasannya kenapa kita nyari yang lain, soalnya nanti pajangannya kalau pakai kursi ini ketutupan walaupun kursinya bagus. Aku suka nyaman banget untuk ATI, tapi Betul. Sayangnya begitu. Jadi kita akan cari kursi yang lebih slim gitu, teman-teman. Karena dengan 3 kursi itu aja udah nggak kelihatan apa-apa. Iya, iya betul. Buat apa itu semua pajangannya, dekorasi buat apa gitu kan. betul. Kalau di sini kan polosan guys. Mungkin ntar kita tambahin kepala-kepalaan ya kan, jari-jarian. Enggak sorry, maksudnya tanaman-tanaman. Mentang-mentang Halloween vibes ya jadinya begini. Tuh kan kamu udah cocok. Kamu beneran deh cocok jadi pembawa berita, host yang serius tapi santai gimana gitu. Oh gitu, thank you. Oke. Di video kali ini kami akan bercerita mengenai kisah anak seorang klien yang jiwanya boros listrik alias boros energi, penuh dengan ketakutan. Juga kami bercerita mengenai pola diet setiap orang yang tidak bisa disamaratakan dari kacamata supernatural. Jadi langsung aja gimana kisahnya, stay tune. Latar belakang klien kami kali ini, suami istri dan 2 orang anak. Nama suaminya kami sebut saja Karim Budi. Tentu saja bukan nama asli. Kenapa harus ada Karim Budinya gitu, Kawil? Nah, itu berhubungan dengan poin kedua nih di catatan. Karena anaknya ada 2 kan. Dua-duanya cowok, Hanover semuanya. Ini yang bungsu ya? Iya, yang bungsu. Yang bungsu berusia 10 tahun, yang kakaknya kami lupa. Enggak, Kawil, bahkan baru 7 atau 8 tahun gitu. Kalau yang bungsu 8 ya? 8 kalau nggak salah. Kok lebih gede dari anakku? 8 apa 7, soalnya dia katanya tahun 2017. Oh, berarti bahkan 7 tahun. Ya juga ya. Baiklah, about 7 atau 8 tahun ya. Iya, 7-8 tahun lah. Nah, nama anaknya ini agak berat, Hanover semuanya. Jadi namanya ini ada 4 kata. Kata pertama nama utamanya, kata kedua agak-agak bule American, kata ketiganya nama keluarga, kata keempatnya nama keluarga juga. Go ahead, Kawil. Ini misalnya kayak aku nih, Willy Haryadi, itu nama panggung. Tapi kan ada last name aku kan. Kamu Jesslyn bla bla bla, ada. Udah tahu belum sih, Hanovers? Aku nggak ada. Ada. Aku literally Jesslyn Mulia doang. Iya, artinya Mulia itu kan nama family. My family name, iya. Dan kayaknya hampir nggak ada deh nama depan Mulia. Ada kayaknya Mulyawati, tapi gabung sih. Gabung, Mulia doang nggak ada kan. Kita sebagai orang Indonesia cukup familiar dengan mana yang nama utama, mana yang nama family. Misalnya kayak gimana ya, Wijaya, in between, tapi lebih ke nama family. Kalau Joyo Kusumo udah jelas nggak mungkin nama utama dong. Iya. Nah, ini teman-teman namanya tuh berat. Jadi kami sebut saja misalnya namanya Michael Preston Budi Wijaya. Nah, kenapa Budi? Jadi nama pertama Michael Preston Budi Wijaya. Kenapa Budi? Karena nama papanya tadi, which is si sang suami, maksudnya papanya itu namanya Karim Budi. Jadi kan kita tanya kan, Pak, kok namanya dua-duanya kayak nama utama ya? Iya, soalnya itu pemberian bapak saya. Oke, kita nggak mau ikut campur. Tapi kesannya jadi kayak dua-duanya nama utama. Jadi Budi is the family name, bukan nama sebenarnya. Tapi biar teman-teman get the point. Jadi namanya Michael Preston Budi Wijaya. Jadi yang bener ini Michael atau Budi atau Preston. Ya long story short, akhirnya kamu nanya kan? Ya, aku nanya Michael mau dipanggilnya apa? Betul. Akhirnya dia milih 2 yang awal. Yaitu Michael Preston. Iya, again sekali lagi ini bukan nama asli. Nama aslinya lebih keren sih. Gitu. Tapi kita nggak bisa karena ini identitas klien, teman-teman. Lalu keluhannya apa? Keluhannya itu, mau kamu yang cerita? Anaknya? Kalau dulu deh, nanti aku tambahin deh. Oke. Pertanyaan dari klien ini, which is ke Michael Preston, si sang anak yang usianya 8 tahun. Dia tuh selalu fear terus-terusan, takut terus-terusan, kayak ketakutan luar biasa, sampai ke detak jantungnya
nggak beraturan. Oh, kayak deg gitu. Iya, kayak panic attack. Nah, gua mulai pakai rasional gua kan, dan Jesslyn, emang anak semuda ini bisa kena panic attack ya? Panic attack ini bagi teman-teman yang belum mengalaminya, bersyukurlah jangan sampai mengalami. Tapi kalau udah mengalami, itu uncontrollable, nggak bisa dikontrol dan berasa kayak mau mati, mau kiamat. Kamu nggak pernah? Pernah. Kapan? Pernah. Jadi waktu itu aku ketemu sama teman sekolah aku. Padahal tuh teman sekolah aku yang biasa aja, bukan yang ngebully waktu itu. Tapi tiba-tiba tuh aku kena serangan panic attack. Sampai akhirnya aku ngumpet di fitting room sebuah toko baju gitu, teman-teman. Aku kayak apa ya, butuh banget kayak udara gitu. Tapi kan sama itu berarti. Iya, kayak gitu. Terus deg-deg gitu rasanya. Oke. Jantungnya. Kalau yang aku alamin di kamar atas, lagi nyantai, bener-bener nyantai, mau meditasi, tahu tung, kayak tiba-tiba kayak tiba-tiba aku ngerasa bumi mau kiamat dan aku kayak mau mati. Nggak ada penyebabnya. Rasa tuh kayak cemas banget kan rasanya tuh. Aku mikir kan, apa aku diserang gitu? Enggak, itu aneh sih, itu bener-bener aneh. Tapi itulah panic attack. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, panic attack itu sangat tidak nyaman. Nah, pertanyaannya, emang bisa ya ke anak umur 8 tahun? Ibaratnya anak umur 8 tahun tahu apa gitu, ibaratnya kan belum tahu kehidupan ya. Dan keluarga si Michael Budi Preston ini itu fine-fine aja aku lihat kan. Ya, long story short, kami tidak bisa menjudge di awal. Oke, kami korek-korek, kami percaya ya udah ini nggak nyaman. Terus kita tanya kan ke orang tuanya. Terus kami tanyakan contoh panic attack-nya tuh seperti apa, fear-nya seperti apa. Misalnya ke mall ketakutan, naik mobil ketakutan. Terus apa lagi? Aku detect-nya itu sih Kawil, ada hal lain. Apa? Dimarahin. Dia paling gak bisa banget dimarahin. Kalau suaranya tinggi dikit udah tuh langsung tuh dudu gitu jantungnya. Trauma gitu, trauma. Dimarahin di sekolah juga sama Kawil, kayak gitu sama gurunya kan, kena panic attack. Terus di rumah mamanya suara tinggi sedikit juga langsung panic attack gitu. Kasihan sih. Itu sebenarnya hasil scanning dan hasil validasi. Jadi kita langsung aja ke chapter berikutnya, yaitu hasil scanning kami dan hasil validasi kami. Yang pertama, kami mendapatkan validasi bahwa ternyata fear-nya bukan karena supernatural. Right? Kami tanya kepada Michael, Preston aja deh, Preston lebih enak. Preston, kamu takutnya kenapa? Gara-gara ngelihat atau apa? Cuma sekali dia bilang kan. Itu pun dia gak yakin hantu atau setan atau apa. Berarti sisanya dari sekian banyak fear itu bukan karena setan. Bukan. Kami berkata kepada papanya, jadi Pak, siapa tadi namanya, Pak Karim, ini good news tapi sekaligus bad news. Soalnya gak ada astralnya. Gue dan Jesslyn udah berharap ini astral dong, biar bisa teman-teman gitu kan. Ternyata ini psikologis. Sayangnya bukan teman-teman. Betul, tadi Jesslyn bilang validasinya ada yang takut dimarahin, pokoknya banyak kan dimarahin kan. Terus yang deketin dia siapa? Aku ya? Sebenarnya ada satu lagi sih Kawil. Apa tuh? Sebenarnya ada satu lagi sih Kawil yang kemarin aku detect. Apa tuh? Ada rasa ketakutan dari Michael. Terus yang ngedeketin Michael aku kan. Jadi gue pindah ke sebelah Michael. Terus gue tanyain Michael, ketakutannya kenapa, bla bla bla. Oh my god guys, ternyata alasannya lebih remeh daripada yang gue pikir. Memang gue dan Jesslyn dari awal udah ngelihat ini bukan astral, ini murni psikologis, psychological gitu loh. Jadi gue tanya Michael kenapa misalnya takut ke mall? Dia bilang takut muntah gitu. Memang kenapa muntah? Karena nggak makan katanya. Jadi Michael takut ke mall atau takut karena muntah? Takut muntah gitu. Karena naik mobil juga dia enek ngerasanya. Iya, dia juga naik mobil takut karena pernah muntah di mobil kan. Nah ternyata hal-hal yang kecil-kecil begini tuh masuk ke alam bawah sadarnya Michael. Dan dia tuh takut dimarahin sama orang tuanya. Gitu kan Jess? Kamu mau nambahin? Iya, sebenarnya ada satu lagi sih Kawil. Selain takut dimarahin, ada juga aku takut nyusahin orang lain gitu. Betul. Atau aku takut kayak teman-teman lain kan nggak begini, tapi aku tuh begini. Aku takut gitu dipandang sebelah mata kayak gitu. Ada rasa itu ada.
gue dan Jesslyn udah curiga nih. Ini kayaknya efeknya dari kehidupan sebelumnya nih. Aku dan kamu udah curiga kan. Memang papanya nanya, ini apa efek Past life ya, past jangan-jangan. life? Iya, terus begitu kamu ngeliat past life-nya, iya, ini dia penyebabnya. Silakan Jess, kamu cerita past life-nya. Jadi dulunya Michael itu adalah orang bule, teman-teman. Sepertinya ya, ini aku curiganya tuh American, lagi mau perang di Afghanistan. Dan aku lihat tuh posisinya dia di dalam helikopter, pakai seragam warnanya hijau army, terus pegang senjata. Senjatanya yang gini Kawil, gitu. Nah, gue diskusi sama Jesslyn kan, gue juga bukan ahli senjata, tapi kayaknya dari kategori senjata ya, ensiklopedia senjata, yang begini kayaknya sih shotgun doang sih. Shotgun Kayaknya, ya? iya. Dia pokoknya bawa itu. Pokoknya kayak gini. kokangnya tuh yang begini Iya, gitu kayak kan. gitu. Iya. Mungkin ada senjata lain, cuma gue nggak yakin ya. Dia agak pipih terus panjang gitu Kawil. Pipih terus panjang. Ada beginiannya nggak? Kan ada begini, ada begini. Megangnya gini atau gini? Kayaknya yang begini deh. You sure? I don't know, aku nggak tahu senjata. Oke. Tapi agak Coba. panjang. Panjang, dia panjang, warnanya hitam. Slick nggak? Bukan handgun ya? Iya, slick nggak? Slick tuh artinya kayak nggak banyak ornamen, kayak satu batang utuh gitu. Begini terus di bawahnya ada begini. Kok aku ngeliat ada yang kayak gini ya? Ini apa nih? Kayak cantelan. Pelatuk. Iya. Iya. Yang nggak tahu lah guys. Terus lanjut. Iya, itu biasanya dipakai di tentara nggak sih? Aku yakin sih mungkin ada ya. Aku juga nggak ahli, tapi anyway lanjut deh, silakan. Nggak penting gitu. Terus Kayaknya dia bawanya begini deh. Gimana ya, kayak? ya udah. Lanjut. Kamu ngeliat dia ngokang gini? Aku sempat lihat dia gini, gergek gitu. Interesting. Ya udah. Soalnya ya, kalau mesin, sorry ya, sorry random. Kalau machine gun dan yang lain-lain buat perang ya, biasa tuh ngokangnya nggak begini sih. Ngokangnya gimana? Sisi sini, gitu, atau di sini. AK-47 AK-47 di sini. Gitu ya. MP5 kalau nggak salah di sini juga. Terus machine gun juga di sini. Banyak yang di sini, gitu loh. Dan kamu cukup ngokang sekali, ceklek gitu, terus otomatis dadar gitu. I don't know, tapi ya udahlah, lanjut. Coba mendingan search di Google deh daripada salah. Oh alah, ternyata kata Jesslyn yang paling mirip yang gini nih. Nih gue dari Google gue kasih dulu. Tada, ini. Yap, itu shotgun, Jess. Oh, shotgun ya. It's technically shotgun. Berarti dia bener ngokangnya begitu ya? Iya, memang dia panjang hitam gitu warnanya. Memang shotgun ada yang ada yang megangnya begini, ada yang begini. Mungkin semakin modern begini kali ya, karena lebih enak. Di sininya buat shoulder, tahanan bahu gitu loh. Itu yang kamu kasih tunjuk, itu megangnya udah begini kayak handgun, tapi ada apa sih bahasanya? Pokoknya tatakan shoulder. Yang aku lihat ya, dia tuh posisinya tuh bukan yang kayak begini loh Kawil, bukan yang kayak megangnya tuh begini. Iya, itu tapi handgun. iya megangnya. Lanjut. Iya begitu. Lanjut Jesslyn, lanjut. Di helikopter. Terus buru-buru ada beberapa orang yang lain juga, soldier lain tentunya. Abis itu tiba-tiba dia marah banget, tapi marahnya itu pas udah jadi arwah. Entah helikopternya meledak, atau dia kayak salah buat planningnya salah gitu. Terus ujung-ujungnya jadi mati semua gitu, dia sama teman-temannya. Tapi salah satunya yang paling nggak rela itu dia. Oh, dengan cepat tahu-tahu udah jadi arwah gitu. Aku nggak ngelihat proses meninggalnya. Dari yang awalnya dari helikopter tiba-tiba dia udah jadi arwah aja. Itu yang bikin gitu biasanya kena RPG itu. Gitu kalau ya? di film-film RPG itu yang rocket propelled grenades. Bahasa Inggris gue makin Terus dia kesel. Ya, terus? Karena nggak berjalan mulus planningnya. Nah, efeknya ke kehidupan sebagai Michael Preston gimana? Efeknya super detail, perfeksionis, fokusnya bagus banget. Itu karena dia ngebawa memori pas kehidupan zaman soldier itu kan? Aku nggak tahu dia masih inget gak ya tentang memori bukan memori soldiernya, tapi kayak intisarinya. Ya, intisarinya, rasanya itu dia inget kayaknya. Which is the anomaly, kami pernah kebawa. Berkata Hanover semuanya bahwa waktu itu actually kamu duduk sini atau aku lupa, anyway Keris yang bilang kan, kenapa sih? Aku nanya ke Keris kan, Keris kenapa sih kok
ada orang-orang tertentu, jiwa tertentu yang bawa memori dari past life sebelumnya ke reinkarnasi berikutnya kan. Dan kadang-kadang memorinya tuh menurut kita just random. Ada yang sakit punggung dibawa lah, ada yang takut ledakan kamu kan, ada yang macam-macam. Dan ternyata Keris jawab, antara itu satu, pembelajaran buat dia, dua, itu berkesan sekali. Dan berkesan tuh bukan berarti harus ngelihat alam serba hijau dan yang lain-lain. Ingat gak Anover semuanya, gue pernah punya pasien hipnosis yang dia kayak ngebawa secara psikologis punggungnya tuh sakit terus kayak abis dibeset rasanya. Padahal gak ada apa-apa. Oh, itu yang prajurit Jepang ya? Ya, karena dia dulunya prajurit Jepang. Dia ngerasa kayak dia terlalu invincible, kayak terlalu jago, gak ada yang bisa ngelukain dia. Sampai suatu saat dia bertemu lawan tangguh. Lawan tangguh itu bisa ngebesetin dia. Dia ngerasa ini buat supaya gue gak sombong. Aneh kan teman-teman? Anyway, akibatnya kepada Preston ini jadi seperti itu. Selain itu teman-teman, gue juga ngelihat Preston ini memorinya luar biasa. Gue dan Jasli langsung tahu memorinya luar biasa. Contohnya misalnya kan ya pertanyaan-pertanyaan berikutnya dari klien kan banyak. Rumahnya yang diganggu arwah lah dan yang lain-lain. Kan kami minta foto-fotonya dong. Ada nggak yang high definition? Si Preston padahal tuh lagi main game teman-teman. Lagi main iPad gitu. Bisa-bisanya dia gimana ya? Kami ngelihat Preston main iPad, tapi energi otaknya tuh kayak persis kayak di film gitu loh. Tapi sebentar-bentar tuh dia ngeliat ke arah kita, tahu kau Will. Preston lagi iPad bilang, oh yang di Bali aja, oh yang lagi di situ, itu kelihatannya bagus high def gitu. Di situ gua ngeliat, wah gila ini anak multitasking dan memang luar biasa konsentrasinya, memorinya juga kencang. That's why tadi kan di judul aku bilang kan, jiwa ini boros listrik. Dan memang anak ini boros listrik. Ada lagi Kawil. Apa? Kawil tadi lu nyampein. Selain itu ada lagi Kawil. Kan Apa? waktu dia tuh ngerasa anxiety, Kawil bilang, oke, ya udah kamu coba, misalnya nih serangan panic attack-nya lagi datang gitu ya. Kamu coba tarik nafas, buang nafas perlahan, terus dia bisa langsung dalam sekali aja, dia langsung mempraktekannya dengan sangat sempurna teman-teman. Betul. Hanya dengan sekali aja. Coba kamu contohin. Preston, next. Stopwatch. Kamu kelupaan. Aku yang bilang. Coba. Jadi gue bilang gini teman-teman ke Preston. Preston, lain kali kalau datang lagi, kamu punya stopwatch nggak? Maksudnya panic attack-nya. Dia kayaknya punya arloji yang ada stopwatch-nya. Jadi gue bilang ke Preston, lain kali kalau kamu mulai panic attack lagi, kamu langsung lihat arloji, ketik stopwatch, tik gitu kan. Kebetulan ini ada stopwatch-nya kan. Nah, pas saat itu kamu tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, tahan, buang nafas. Terus aku contohin kan kayak gini Preston, gitu. Terus aku lupa, kayaknya nahan kosong. Karena nahan isi dan nahan kosong teman-teman itu beda fungsinya. Ini aku ke arah yang nahan kosong. Jadi kayak terus tahan kosong. Berat loh tahan kosong. Kalau tahan isi itu kayak masih ada udara, gampang. Setiap orang setiap orang tuh gampang, tapi kalau tahan kosong itu nggak gampang. Nah, terus nanti Preston, kamu kalau udah mulai reda, kamu berhentiin stopwatch-nya kamu dan kamu ngelihat berapa lama. Kalau misalnya pertama-tama kamu ngelihat itu 5 menit, catat. Lama-kelamaan kamu akan merasakan itu berkurang dari 5 menit jadi 4 menit 30 detik. Habis 4 menit 30 detik 4 menit dan seterusnya. Aku lupa itu anak umur 8 tahun, aku ngomong udah kayak orang dewasa kan. Tapi dia paham. Dia paham semua guys, sekali ngejelasin. Setelah gue ngejelasin, gue sama Jelsin baru sadar. Oh iya, itu tadi advance ngejelasinnya. Kok dia bisa ingat semua ya? Dan dia bisa ikut langsung praktekin. Dan dia ngerti tahan kosong. Iya betul. Gelo. Hebat, itu anak hebat banget. Oh, ada lagi Kawil. Dulu orang tuanya pernah bawa dia ke dokter. Oh iya, yang ini. Untuk ngecek kan, kok ini anak muntah-muntah, nggak taunya memang kena lambung gitu. Nah, waktu dicek, oh ini karena dia punya lambung, dia udah nggak boleh lagi nih makan mie, makan coklat gitu. Terus beberapa hari kemudian orang tuanya coba kasih Preston nih kan setelah sembuh dong lambungnya kan. Ya udah deh, boleh lah, harusnya sekali-kali lah mie gitu atau nggak coklat. Ditolak guys, mentah-mentah. Anak umur 8 tahun loh. No,
katanya. Nggak mau. Gila, anak umur 8 tahun mana ada yang begitu sih? Sedikit pun udah dijejelin kayak, nih ayo makan aja, ayo gitu. Udah di depan mukanya dia tetap nggak mau. Karena dokter udah bilang nggak boleh, berarti nggak boleh. Tapi I'll take it Dia back. disiplinnya gila juga. Iya, tapi I'll take it back. Sorry teman-teman. Kalau generasi gua, ya usia 8 tahun, dikasih coklat tuh nganyam gue, udah pasti jelek dah nahan nafsu makannya. Sama generasi aku juga begitu. Tapi aku baru sadar ya, kayaknya nggak bisa dipukul rata di generasi Preston tuh generasi apa sih? Diamond, Z? Nggak tahu. Pokoknya generasi terkini Google. lah. Iya, sama kayak anak aku. Anak aku misalnya lagi batuk, nih mau nggak gula? Nggak mau, ditolak. Padahal itu kesukaan dia, coklat. Dia nggak terlalu suka manis. My daughter itu sukanya yang kriuk-kriuk. Jadi anything kerupuk yang kriuk-kriuk dia suka. Kayak papanya. Iya. Kan dari Thailand kita beli banyak tuh. Terus aku kasih kan, dia nggak mau loh. Tapi dia bilang, aku simpen ya Dedi ya, nanti sampai udah sembuh baru aku makan. Aku takjub sih. Kayaknya generasi gue lebih payah deh dari generasi anak gue dalam hal nafsu makan. Tapi iya sih Kawil kalau dipikir-pikir. Soalnya ini mungkin teman-teman Gen Z gitu ya, ada yang nonton. Soalnya aku punya teman-teman aja nih. Aduh, ini nih gerah nih, panas nih, enaknya minum yang dingin-dingin nih, minum boba gitu kan. Terus beli kayak gitu. Ya gitu, gue baru inget padahal kan gue harusnya diet gitu. Iya, my daughter kuat loh. Dia kalau lagi batuk ditawarin boba nggak mau. Mungkin anak generasi yang mereka itu ada sejenis kekuatan untuk menahan nafsunya loh. Karena nggak cuma anak aku dan si Preston, banyak anak-anak lain, termasuk anak-anak inner circle kita, itu ada yang kuat loh. Which is aneh sebenarnya. Aku juga kuat. Iya, kamu juga. Tapi kan pas usia 8 tahun kamu nggak sekuat sekarang. Kita kan udah gede, udah dibekali dengan pelatihan tahan nafsu. Betul. Ini teori konspirasi. Aku curiganya ada alien lain yang installing softwarenya. Sorry, anomali mulai konspirasi. Ya bisa jadi kan? Bisa aja. Anyway, kita udah kemana-mana. Lanjut, gue menemukan hal lain teman-teman. Begitu gue scan, gue tanya, Pak Karim, ini anak latihan kardionya gimana nih? Di antara teman-teman lain. Mungkin aku salah ya, tapi aku ngerasa dari memorinya dan dari energinya, anak-anak si Preston ini kardionya nggak seintens anak-anak pada usianya. Nah aku bingung kan, aku nanya interpretasi dari data ini, maksudnya si Preston kurang olahraga atau apa? Tapi dari bapaknya bilang kayaknya sih olahraga kok dan cukup intens sama teman-temannya, kan ada mata pelajaran olahraga kan. Ternyata aku baru tahu Preston itu kenapa jejak interpretasi aku mengatakan bahwa ini kurang kardio. Dia butuh kardio ekstra yang latihannya hampir mirip seperti atlet. Hampir, bukan kayak atlet ya. Jadi kayak jantungnya tuh dilatih untuk kuat gitu loh. Nggak bisa disamain sama anak lain. Kenapa? Karena boros listrik itu teman-teman. Jadi boros listrik itu, nah ini agak lompat-lompat tapi kita langsung to the point. Kan Karim nanya, salah satu tujuannya hidup anak saya nih apa? Ke HB-nya deh. HB-nya bilang, ya itu antara lain salah satu tujuan hidupnya to control impulsiveness memorinya itu, untuk mengendalikannya dan menaklukkannya. Bawaan sisa past life, Jess. Iya, sisa past Remember? life. Dan Preston umur 8, misalnya energi impulsif past life itu segini. Preston umur 8 ya. Kalau ini Preston fisiknya nggak dilatih, semakin Preston umurnya nambah, ini semakin kuat. Nah ternyata kalau Preston itu nggak ngelatih yang panic attack itu, dia nggak bisa ngatasin impulsivenessnya ininya. Jatuhnya untuk pengendalian diri berarti. Dia harus terbiasa dengan tegangan tinggi si Preston ini. Antara lain dengan latihan kardio itu, which is like perang lah, atau like atlet. Atlet nggak mungkin dong latihannya tiap hari matematika, kognitif. Atlet harus dilatih yang badannya refleksnya, terutama pelari itu. Pelari itu kan kamu harus kardio tuh udah harus jadi kayak mainan buat
atlet pelari. Kayaknya kamu deh cerita waktu di kampus dulu kan ada mata kuliah running kan. Iya. Nah itu kan kelihatan tuh siapa yang nggak pernah olahraga, Iya, siapa yang kelihatan. olahraga kan. Sampai muntah-muntah gitu temenku. Iya, ada yang memang udah Iya. cabangnya kayak mau pelatihan PON, jadi kayak atlet nasional kan. Itu kayak lari udah keliling lapangan lapangan bola bahkan masih nyantai. Nah itu kayaknya Ya beda-beda memang orang. universe kayaknya mengarahkan si Preston itu harus di tegangan tinggi terus untuk mengatasi itu. Impulsiveness dia yang bentar-bentar kayak panik gitu, itu kelihatannya makin besar, makin tuh umurnya nambah, itu juga makin gede energinya. Tidak bisa diatasi hanya dengan willing manpower, tidak, fisiknya juga harus kuat. Itu tujuannya. Nah, seiring dengan tujuannya itu, gue dan Jesslyn menemukan bahwa Pak Karim, si Preston ini sekarang udah ke malaikat tubuh, dia butuh banyak healthy fat. Itu gue sama Jesslyn hati-hati banget ngomongnya, ini anak walaupun iPad-an dia pasti denger nih. Iya, dia sambil iPad nih kayak gini nih teman-teman. Nih mungkin kamera zoom ya, kayak gini nih. Misalnya aku sama Kawil duduknya di situ gitu, dia kayak gini. Jadi kayaknya itu cuma jadi tameng doang, kayaknya cuma jadi udahlah gitu, gue pura-pura aja gitu main HP gitu. Dia kacamata gak sih? Kacamata enggak ya? Enggak. Tapi kayaknya aku denger suara gamenya bener sih. Iya, gamenya harusnya bener Gamenya sih. bener, tapi dia gitu. bisa sambil gitu. Nah jadi pas gue di sini kan udah ada nih, nggak boleh udang lah, nggak boleh ini. Gue sama Jesslyn, aduh ini ngomongnya mesti hati-hati banget. Dia denger aja, ntar misalnya kita bilang nggak boleh nasi, misalnya ya. Wah langsung tuh nggak mau dimakan, udah nggak mau Bisa dimakan. gue disalahin sama bapak emaknya nih. Ke anomali sih bilang nggak boleh nasi, anak gue nggak jadi nggak mau makan nasi. Itu bahaya banget. Tapi anyway, kami merasa ada satu racunnya, udang. Iya, itu emang confirm kayak wah ini udang nggak boleh banget nih, based on our scanning supernatural ya. Nah terus tiba-tiba kami melihat dia butuh banyak healthy fat. Kenapa banyak healthy fat? Gue nggak ngerti, mungkin teman-teman ada yang dokter. Ternyata healthy fat itu dibutuhkan untuk seakan-akan kayak lubrikan di otak. Emang bener ya? Jadi kayak healthy fat itu dari kacang walnuts lah, dari omega 3 lemak bukan sih, atau dari minyak ikan alpukat omega ya? alpukat gitu. Itu dibutuhkan untuk anak itu, untuk sinapsis otaknya lebih kayak tegangan tinggi. Gue nggak ngerti kenapa, tapi gue bilang aja ke Karim, anak ini butuh healthy fat. Terus juga butuh kacang merah untuk sel darah merah. I have no idea, nggak ngerti kenapa kacang merah untuk sel darah merahnya, dan proteinnya harus banyak. For the record, keluarga ini agak semi vegetarian. Karim istrinya, mereka nggak full vegetarian, tapi sudah cukup terbiasa tidak makan daging, ya kan? Tapi ya kadang makan gitu. Jadi mereka technically semi vegetarian. Sedangkan si Preston nggak bisa, dia harus proteinnya banyak. Gitu. Ada satu lagi kamu. Apa? Preston ini kan papanya itu kan suka push up ya di rumah ya, olahraga gitu kan. Setiap kali push up gitu, kalau kakaknya mah katanya aduh letoy bener disuruh push up mah kayak ya udahlah kelamat aja lah gitu, kayak males gitu kan. Sama-sama cowok dua-duanya. Nah Preston ini katanya baru nyoba, katanya perfect push upnya. Wih kok kayak orang udah latihan berapa lama push upnya kok bener nih gitu. Kan saya rajin push up ya katanya gitu. Saya tahu dong push up yang bener. Ya, kok ini bisa antara lain tangannya nggak boleh begini. Kalau anak-anak kecil yang belum tahu teknik push up dan yang literally mengandalkan yang penting dorong supaya naik, itu tuh kamu ini tampak bawah ya. Kan anggap aja kamera itu sebenarnya dari gimana sih jelasinnya, intinya gitu. Kamu tuh nggak boleh gini, Jess. Bisa cedera kan soalnya. Bisa cedera. Push up yang bener tuh sikutnya harus setidaknya gini, paling maksimum 45 derajat gini. Set. Itu baru bener. Nah Preston kayak gitu. Sampai iya sih, gue percaya cerita bapaknya, ini anak emang spesial sih. Terus akhirnya bapaknya bilang, make sense ya berarti ya kalau dia tuh dulunya prajurit. Iya. Ya, tapi wajar sih. Tapi memang downside-nya itu, Jess, dia boros listrik, jiwanya boros energi. Dan ya itulah salah satu life purpose-nya. Udah dikasih tahu sama HB-nya. Soalnya dia kan selalu awas terus kan. Terus Kalau otaknya juga selalu, even pas lagi tidur juga orang tuanya juga cerita kan. yang mana cerita? Awas terus atau gimana? Dia punya bola matanya nggak bisa diem gitu. REM, rapid eye movement.
Iya, kalau nggak salah itu. Tapi kita lupa nanya sih, maaf Hanovers, kami lupa nanya ke HB-nya bahwa kenapa sih itu memori perfeksionisnya itu dibawa dari yang pas live prajuritnya. Tapi ya kami rasa udah nggak penting sih, karena the point is Preston lahir sekarang punya pembelajarannya. Pas live yang impulsiveness-nya itu dibawa memorinya, ya sudah, this is tugas Preston untuk menangani itu dan menaklukkan itu. Iya betul. Dan HB-nya jelas bilang itulah salah satu purpose hidupnya. Gitu. Orang tuanya juga cerita ya, setiap kali kalau misalnya ada sesuatu yang luput atau orang tuanya lupa, selalu dibenerin ya sama Preston ya. Iya, aku rasa itu udah gede jadi genius sih. Ini baru 8 tahun aja udah kayak begini nih. Cuma ya downside-nya itu, 1 boros listrik, 2 kasihan. Dia kalau panic attack lagi datang, dia harus bener-bener struggling dan berjuang pasang stopwatch. Menangani itu nggak gampang loh, Jess. Aku aja 40 tahun baru dapat panic attack tuh usia 30-an. Nggak bangga sih, nggak akan ada orang yang bangga kayak gue panic attack umur 8 tahun. Nggak bangga, nggak bangga sih, itu nggak enak rasanya kalau. Cuma dalam hal ini gue angkat topi, Preston umur 8 tahun udah ngerasain panic attack. Itu bukan sesuatu yang menyenangkan, tapi secara kemampuan jiwa dan kematangan jiwa dihantam cobaan tuh, wah aku salut sih. Jiwanya yang memilih kan untuk menghadapi cobaan itu, makanya. Nah, sudah hampir akhir acara teman-teman. Kok udah kayak orang nikahan sih kalau? Enggak, kalau nikahan itu kita sudah sampai penghujung acara. Oh, penghujung ya. Aku sering dikritik waktu awal-awal anomali. Yang berikutnya adalah chapter bonus, yaitu hasil scanning kami mengenai bapaknya alias Karim. Seperti yang tadi kami katakan, dia nggak murni vegetarian, tapi tidak dibiasakan makan daging. Gantian nih pertanyaan Karim, anomali tolong dong kalau mengenai kesehatan malaikat tubuh, superfood, racunnya apa? Dia kan nanya begitu kan. Dan di sini kami dibantu Grim Reaper dan infonya agak kontroversial. Gue serem ngomongnya, tapi ya sudahlah. Kadang universe kubukanan tuh bekerja dengan cara yang aneh kan, Jess. Ada yang obat cherry, bir, cabe, anggur, coba gimana itu kan hal-hal yang kata orang berbahaya lah gitu, tapi kok dijadikan obat. Anyway, Karim ini malah disuruh, jelas gue dengar, kurangi sayur. Coba teman-teman, jadi gue gak ngomong gimana coba kurangi sayur. Orang lain bilang makan sayur, ini malah kurangi sayur. Dan udah harus makan daging. Daging sapi. Dagingnya daging sapi, dan kalau bisa utuh, bukan yang cincang. Gitu kan. Dan ada alasannya. Dan juga terakhir bone marrow, sumsum. Bener kan ya bone marrow? Bila tahu sumsum gak, Bil? Apa, Bil? Intinya tulang dipletek gitu, isinya itu sumsum gitu. Nah teman-teman, kami berdua gak tahu kenapa Grim Reaper mengatakan itu. Ternyata begitu Grim Reaper-nya mengatakan, kamu merasakan kan, ditranslate oleh gue, kamu merasakan, kamu mau makan apapun, sayur apapun, tidak ada perubahan energi, tidak ada perubahan tenaga, bahkan kamu merasa tidak jadi tenaga di badanmu, katanya. Iya juga ya, kata Karim. Terus ada alasan juga kenapa makan dagingnya utuh. Kan ditanyakan, daging cincang boleh nggak? GR kayak mikir bentar, jangan. Ternyata GR bilang, karena dia kalau udah makan cuma sebentar, bawaannya pengen udahan. Nah kalau daging cincang itu, ini ada research aja, ada researchnya. Jadi ya, sorry kita keluar topik dikit. Ini scientist beneran, tapi bidangnya psychological behavior human terhadap makanan. Ada loh, aku juga bingung kok ada ya sub keilmuan ini. Kalau kamu misalnya taruh satu makanan, terus dipotong-potong, orang pasti nggak akan ngabisin. Aneh kan? Aneh. Jadi kamu taruh satu makanan dipotong-potong sampai kecil-kecil gitu, orang cenderung akan nyisain. Karena ketika udah makan 1 slice, 2 slice, 3 slice, ini slice, itu kerasa kayak psychologically fulfilling and kenyang. Itu yang menjelaskan kenapa terutama di kultur Indonesia nih, dan gue yakin banyak yang ngalamin kan. Kita lagi makan bareng di restoran, tata diambil udah tinggal sisa potong 1 atau 2, nggak ada yang mau. Iya bener. Suka begitu. Kok gue nggak sih, kalau gue itu suka dan itu healthy, gue embat juga. Iya, tapi enak. setidaknya kita semua pernah melewati masa-masa itu kan, bahwa ya tinggal sisa dikit, terus kalau ditanya lo habisin nggak kenyang, iya nggak.
Nah si Karim Budi ini, dia itu kalau makan daging cincang masuknya nggak banyak, nggak satu cang utuh daging sapi, tapi jadi nggak kepenuhin proteinnya. Di sini gue ngeliat, oh ternyata solusi kubu kanan itu selalu disesuaikan dan ada alasannya semua. Kadang kamu dan aku hanya we cannot see it yet. Kita nggak bisa melihatnya dan kita nggak mampu. Apa hubungannya bone marrow, daging sapi dan kurangin sayur terhadap kesemuanya? Dan ternyata pertanyaan berikutnya Karim bilang, saya boleh weightlifting nggak? Langsung GR bilang enggak gitu katanya. Karena kurang protein teman-teman. Terus dibilang, setidaknya kalau saya makan ini kurangin sayur dan udah harus makan daging dan yang lain-lain, itu saya boleh weightlifting nggak? Enggak boleh kata GR-nya. GR bilang badan kamu setidaknya 2 bulan menyesuaikan dengan metabolisme baru dulu. Nah ini hal-hal yang bagi kami tuh kok bisa begini ya. Ya udah gua sampein aja langsung gitu loh. Sebenarnya ada satu lagi, tepung. Aduh, teman-teman, GR bilang, "Nih, nunjukin. Itu literally tepung diolah jadi karbo." Guys, gak ada guys medical atau bodybuilder yang bilang tepung roti itu bagus tuh, gak ada. Enak sih enak ya roti, tapi roti gak dibilang bagus, ya gak Jess? Karena apa? Kesatu itu melewati proses yang banyak. Misalnya tepung terigu atau tepung beras, tepung gandum ditumbuk dulu, udah gitu dibikin jadi roti harus pakai proses pemanasan, proses yeast tuh ragi, pengembangan, prosesnya banyak banget. Kan dipercaya oleh medical semakin sedikit food diproses itu semakin baik. Misalnya kayak sayur ya cuma dikukus doang langsung makan. Pokoknya semakin sedikit proses semakin baik. Nah, tapi gue nyampeinnya gimana? Ya udah gue sampein aja. Kok tepung ya? I don't know. Tapi nggak selamanya, cuma kayak sekitar 3 bulan, pokoknya beberapa bulan. Jadi I don't know guys, kubu kanan bekerja dengan cara yang misterius, tetapi it work. Intinya it works, ya nggak Jess? Istrinya lebih aneh lagi. Gue sampai intinya kami sampein disuruh bir, tapi bukan 1 gelas ya, cuma kayak segini buat kickstart badannya. Tiba-tiba kayak Gere bilang, ya karena tanyakan aja kepada dia. Dia setiap hari mageran kan. Siapa ya nama istrinya? Ya siapa lah gitu. Maaf mau tanya kak, tiap hari mageran ya gitu ya? Iya gitu. Minum kopi gak ngefek. Iya karena badannya butuh kickstart kayak bir, alkohol. Cuma konsultan kesehatan macam mana itu yang bilang kayak bir mau dilaknat orang kau gitu kan. Bir disuruh jadi starting kickstart, udah gulanya banyak bir kan, alkohol pula gitu kan. Nah itu dia Jess, aku bingung loh kalau one day ya misalnya klien kita misalnya muslim, tapi solusinya itu gimana nyampeinnya? Aku rasa pasti ada penyesuaiannya sih Kak Will. Ada beberapa yang memang kadang kubu kanan nggak peduli mau agama apapun, kepercayaan apapun lo, kalau emang itu solusinya ya dibilang. Waktu itu pernah deh kalau nggak salah kliennya muslim, tapi ya itu yang bir sama cherry itu kan kalau nggak salah muslim. Gimana nyampeinnya? Tapi kita campein aja, cuma ya udahlah kak, kalau nggak mau jangan dipaksa, ini hanya versi kami gitu teman-teman. Sampailah kita pada chapter penutup. Memang video ini singkat dan ketika kami minta izin kepada klien yang bersangkutan, kliennya mengatakan silakan dibawakan. Kami juga berharap semoga video ini menjadi referensi, bukan menjadi sumber kebenaran ya, tetapi kami percaya pasti ada kasus-kasus mirip Preston di luar sana yang dialami anak lain, alias jiwa-jiwa yang boros energi, boros listrik, bukan karena anaknya boros, tapi karena situasi dan kondisi past life dan juga pembelajarannya. Kami yakin video ini mungkin bisa menjadi referensi. Ada beberapa poin yang bisa kami bagikan. Yang pertama, solusi-solusi yang kami dan klien dapatkan pada sesi konsultasi selalu disesuaikan dengan kondisi klien. There is no such thing, one solution fits for all. Itu kami nggak pernah nemuin. Selalu customize sih kalau ke klien ya Kak Will ya, sistemnya ya. Setiap klien mempunyai permasalahan yang berbeda-beda dan mempunyai penyelesaian yang berbeda-beda juga. Betul. Solusi maksudnya. Kalau ada istilah one solution fits for all, enak banget. Kita nggak usah kerja gitu kan. Iya, tapi sayangnya nggak bisa. Sayangnya tidak bekerja dengan cara itu. Dari poin 1,
sekarang ke poin 2, pola diet seseorang tidak bisa dipaksakan. Nah, justru disinilah makna spiritual sesungguhnya, bukan menyiksa diri, Jess. Jadi apa yang pengen gue sampaikan adalah kita harus menyesuaikan pola diet dengan aktivitas dan juga goal spiritual. Kalau misalnya memang kita ingin menjadi pertapa yang very very minim aktivitas, ya mungkin makan sehari sekali cukup. Bukan no protein, proteinnya sedikit saja, makan sedikit saja ya mungkin cukup ya. Tapi kalau kita masih ingin berkarya di kota metropolitan tapi pengen polanya full vegetarian yang proteinnya juga minim, nggak cocok teman-teman. Kamu ini udah diceritain berkali-kali, tapi sekali lagi Jess, silakan kamu cerita kenalan kamu yang vegetarian, akibatnya apa? Iya, jadi aku punya temen, memang kan dulu tuh kita belajarnya tuh sibuk banget Kak Will. Jadi kalau sekolah biasa kan pada umumnya belajar sampai jam 2 pulang. Sementara kita tuh belajar harus sampai jam 4. Karena kan O-level kan namanya. Mungkin di sini teman-teman ada yang tahu sistem pembelajaran O-level gitu. Nah, untuk daya bahan bakar sampai dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore itu pastinya butuh bahan bakar yang gak sembarangan juga gitu kan. Temen aku ini Kak Will, ujung-ujungnya waktu upacara 17 Agustus dia pingsan. Dan setiap tahun kalau ada upacara yang harus di bawah matahari, dia selalu pingsan teman-teman. Kasian sih. Kasian. Tiap hari itu dibawa ini tuh bubur doang Kak Will, udah gitu bubur putih, nggak ada apa-apa. Aku bukan ketawa temen kamu, aku jadi ngecerita your dad. Apa tuh? Pingsan. Itu kocak banget sih. Jadi bokapnya Jesslyn bilang kan kayak jangan kayak itu tuh keluarga jauh yang artis gitu kan. Diet cantik pingsan. Diet cantik pingsan. Emang my dad kalau bikin kata-kata unik. Iya, itu artis-artis, apalagi artis Korea kan. Wah, gue nggak yakin mereka sehat itu yang sampai kayak protein set kayak. Gue nggak yakin mereka itu menikmati itu. Memang body goal bagus sih. Cuman sebenarnya ini teman-teman bukannya bermaksud menjelek-jelekan sisi artis K-pop ya. Tapi banyak juga dari mereka yang di stage gitu Kak Will, tahu-tahu collapse, jatuh gitu. Aku kasihan aja sih. Aduh, mereka kan juga human ya gitu. Maksudnya harus demi untuk memanjakan mata penggemarnya. Ya walaupun itu disebut dengan profesionalitas, tapi tetap kasihan gitu Kak Will aku lihatnya. Agak pendapat ya. Aku nggak setuju lu kalau sampai dunia entertainment dipaksa sampai harus sebegitunya. Sama sih, terus terang aku juga kurang setuju. Itu ada nggak sih hukum yang mengatur kalau misalnya artis atau apa dipaksa sampai terbukti gara-gara sistem diet dan karena permintaan entertainment itu sampai kolaps dan kesehatan terganggu, boleh dituntut nggak sih pihak entertainmentnya? Kasian men. Takutnya udah ada tanda tangan sebelumnya Kak Will. Aku rasa begitu. Tapi kalau sampai kapanpun itu namanya artinya entertainmentnya yang dosa loh itu loh. Cuma balik lagi kata Deddy Corbuzier, ditonton gitu kan kayak anyway, sorry gue ngomongnya agak random. Where's my handphone? Kursi ini keren Jess, tapi downside-nya nyelip. Iya, nyelip sama dia agak berisik nyat gitu. Ya, jadi sekali lagi teman-teman, masih di poin 2. Kami bukan menyanggah kepercayaan tertentu bahwa vegetarian itu buruk. Namun kami percaya makna spiritual yang sesungguhnya adalah bagaimana pola makan dan pola diet kita mendukung aktivitas kita untuk kita melakukan pembelajaran kita, menjalankan peran kita, menyelesaikan karma kita. Kalau hanya karena satu pola diet tertentu, kita malah jadi nggak sanggup menyelesaikan karma kita, pembelajaran kita nggak selesai. Dan menurut kami, itu bukan spiritual, itu bukan pola diet yang sesungguhnya diadaptasi oleh orang tersebut. Sebenarnya Kak Will, kecuali dia ini nggak ingin itu, memang. Kok begitu terusin kayak gitu? Sebenarnya ya Kak Will, kalau memang orang tersebut ingin ya udah deh gitu nggak mau makan hewan gitu karena kasihan gitu, mereka layak untuk hidup, mungkin alasan itu bisa dimengerti menurut aku ya. Betul. Tapi kalau sampai ujung-ujungnya dia tuh sebenarnya craving banget protein gitu, yang mana sebenarnya tahu aja atau tempe aja itu nggak cukup dan harus butuh daging,
dan itu pun sudah di-assign sama nutrisionis atau dokter gizi, ya itu nggak ada salahnya juga sih menurut aku. Karena kan mereka kan juga yang lebih tahu apa yang baik untuk tubuh kita juga kan. Betul. Dari segi sains gitu. Aku pernah kalau nggak salah baca artikel atau nonton YouTube ya, bodybuilder yang vegan itu spending masa makanan mungkin hampir 2 kali bodybuilder yang nggak vegan. Kasian loh. Iya, kasihan. Berat loh itu. Memang. Itu setiap hari aja untuk makan aja udah PR. Ibaratnya kita makan 2 piring cukup. Tapi kalau bodybuilder kan butuh 4 piring. Yang nggak vegan. Yang vegan bisa 8 piring, itu capek loh. Capek banget. Iya. Gitu. Ya, anyway, itu poin kedua. Dan poin yang ketiga, life purpose seseorang lebih simpel daripada yang kita pikirkan. Ini anomali juga berkali-kali bercerita bahwa banyak sekali klien yang bertanya, tolong konekin ke HB, apa tujuan hidup saya? Lebih simpel dari yang kita pikir aja sih ya. Ada yang simply nahan kemarahan, ada yang to take care of your relatif gitu kan, maksudnya taking care, mengurus keluarga. Ada yang memang kamu nggak bisa bekerja, memang bukan di situ ya, dan macam-macam. In this case Michael Preston ini dia harus mengatasi impulsiveness, memory past life-nya. Sebenarnya Karis pernah bilang, teman-teman, pembelajaran itu yang ada di sekarang nih, misalnya kita goalnya apa sih gitu. Sebagai contoh, kita mau sukses gitu misalnya. Terus setelah sukses gitu, kita sudah achieve something gitu ya. Sudah bisa beli rumah, sudah bisa beli mobil. Terus Karis nanya, lalu setelah itu apa? Apakah yakin tidak ada achievement lain? Atau achievement lain akan bertumbuh entah seiring berjalannya waktu berjalan, atau ada sesuatu yang bertumbuh setelah seiring berjalannya waktu udah achieve something yang dia mau nih, tumbuh lagi kemauan yang lain nih Kawil. Jadinya otomatis yang ini yang udah di-achieve bukan ultimate lagi dong. Bener gak? Dan itu semua biasanya ya, orang itu akan, bentar nih aku dibantu Karis nih. Ini ada hubungannya dengan sinyal otak, kata Karis, Kawil. Maksudnya gimana, Karis? Setelah mencapai sesuatu tersebut, Willy, akan ada sesuatu yang lain lagi. Setelah bilang, oke, selesai, tapi ketika kamu menyadari bahwa kamu masih memiliki jalan yang panjang, otak kita akan mengirimkan sinyal untuk mengingini sesuatu yang lain lagi, terkecuali kalian berkata cukup. Ya. Cukup sudah, sampai sini saja. Tetapi hati-hati dengan kata cukup, kata Karis. Terkadang kata cukup itu juga sekaligus menghentikan pembelajaran yang seharusnya bisa dipelajari sembari berproses, kata Karis. Oke. Dalam ya, teman-teman. Kalau yang gue nangkep sih, kayaknya never stop working until you're dead. Sepertinya sih begitu intinya. Loh Willy, siapa bilang setelah kamu meninggal nanti kamu tidak ada tujuan? Oh iya juga sih Karis. Iya. Ya tapi kan banyak yang gentayangan Karis. Memilih untuk gentayangan. Misalnya, dia menunggu ibunya. Lalu setelah itu apa? Dia mempunyai tujuan lain. Ketika setelah, oke, Mama, kita berangkat bersama. Lalu setelah itu, dihadapkan dengan situasi yang lain, dihadapkan pula dengan kondisi yang lain. Apakah sudah pasti itu adalah yang ultimate, atau kita sendiri yang membatasi bahwa, oh sudah, ini sudah ultimate, saya tidak mau apapun lagi. Tetapi apakah pembelajaran terjadi ketika kita membatasi hal tersebut? Kata Karis. Kok gue berasap ya? Baru kali ini gue diberasapin sama Karis. Bisa segala macam kemungkinan Karis. Betul Willy, banyak faktor.
Tapi aku masih sangat setuju dengan hal yang kamu bilang, Willy. Sebenarnya pernah aku bilang juga, tetapi kamu juga sudah mengimani ini, kata Keris. Yaitu jangan merugikan orang lain dan jangan merugikan diri sendiri. Ya, aku berpegang teguh akan hal itu sampai detik ini, Keris. Selama kamu masih ingin belajar tanpa merugikan diri sendiri maupun orang lain, maka itu sah-sah saja, Willy, kata Keris. Hati-hati dengan kata cukup. Kata cukup itu dipakai ketika sesuatu sudah berlebihan dan itu membuat kamu semakin merugi atau degradasi dan membuat orang lain juga semakin merugi atau degradasi. Itu bisa dilabelkan atau dipasangkan kata cukup. Tetapi sesuatu yang bersifat positif untuk pembelajaran akan lebih baik bila kalian meluangkan waktu untuk pembelajaran tersebut. Okay, I get the point, Keris. Thank you. Ada lagi, Willy? Kata Keris. Aku rasa baru itu sih, belum ada lagi. Thank you, Keris. Thank you, Keris. Sama-sama, kata Keris. Sekian dulu video kami kali ini, teman-teman. Terima kasih untuk Anovers semua ataupun Anovers baru yang baru join, datang nonton di video kami kali ini. Jangan lupa klik like, share, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi. See you guys on another video. Bye-bye.